Selamat datang di website bonoedumedia.com, website yang menyebarluaskan pengetahuan. Para pemirsa sekalian, berikut ini kami akan mengulas tentang ketentuan jalur prestasi PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Informasi lengkap ini sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Silahkan dibuka dan diklik link yang kami cantumkan yang akan menuju ke website bonoedumedia.com. Para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Berikut ini ulasan tentang ketentuan jalur prestasi penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Para pemirsa sekalian, ketentuan jalur prestasi penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK ini berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Lebih tepatnya pada pasal 13 dan pasal 23. Di sana disebutkan pada pasal 13, dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf D. Nah, bagaimana ketentuan jalur prestasi ini para pemirsa sekalian? Ada pada pasal 24. 1. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf D ditentukan berdasarkan A. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Ya, biasanya fotokopi raportnya dimasukkan ya, misalkan 5 semester terakhir gitu ya. Syaratnya tergantung sekolahnya masing-masing. Biasanya umumnya seperti itu. Terus kemudian kalau peringkat kelas biasanya ada surat keterangan peringkat paralel ya, misalkan sekolahnya ada berapa rombel. Nah, ini ada surat keterangan dia peringkat berapa. Kemudian yang B, prestasi di bidang akademik. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan sertifikat akademik itu, misalnya lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional, misalkan gitu ya. Kemudian non akademik, misalkan apa, FSL 2N, misalkan ya, tentang olahraga, budaya, seni gitu ya. Nah, dibuktikan dengan sertifikatnya. Nah, biasanya yang dikumpulkan di dalam pendaftaran ini yaitu fotokopinya saja, bukan yang aslinya. Kemudian yang kedua, rapor sebagaimana dimaksud itu menggunakan nilai raport 5 semester terakhir, kan? Nah, ini di ayat kedua di pasal 24. Nah, kemudian yang ketiga, bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB ya. Jadi kalau misalkan siswa itu sekarang SD mau masuk ke SMP, maka yang digunakan adalah sertifikatnya 6 bulan terakhir atau 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, yaitu mulai dari kelas 4, 5, 6 itu bisa digunakan. Nah, kalau sebelum kelas 4 maka tidak bisa digunakan ya untuk bukti prestasinya. Jadi prestasi dari kelas 4 sampai kelas 6 kalau mau masuk SMP. Kalau mau masuk dari SMP ke SMA, maka dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP bisa digunakan ya sertifikat itu untuk daftar ke SMA gitu. Berikutnya yang nomor 4, pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini sudah jelas ya. Kita junjung kejujuran ya sebagai ciri khas budaya dan karakter ya warga negara Indonesia. Oke. Kesimpulannya apa? Ketentuan jalur prestasi PPDB ini 1. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi. Nah, kalau misalkan sebelumnya sudah penuh bagaimana? Ya bisa jadi jalur prestasinya tidak ada gitu ya, bisa saja. Nah, tapi kalau misalkan ada alokasi khusus untuk jalur prestasi ya memungkinkan, boleh ya. Kedua, berkas pendaftaran dibuktikan dalam bentuk rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat
nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, ya misalkan ini dalam bentuk akademik, ya, dan atau prestasi di bidang akademik lainnya, ya misalkan ya, atau non akademik dalam bentuk sertifikat, itu harus dicantumkan dan asli, ya, artinya bukan manipulasi, ya. Memang mendapatkan juara, mendapatkan prestasi, ya, bisa juara 1, 2, 3 atau harapan berapa gitu, ya, bisa dicantumkan, ya. Nah, para pemirsa sekalian, untuk informasi selengkapnya terkait PPDB ini, para sahabat sekalian bisa nih membaca tema-tema PPDB yang sudah admin pilah-pilah sesuai kebutuhan para sahabat sekalian. Ada 16 tema. Silahkan para sahabat klik sesuai dengan kebutuhan para sahabat sekalian. Nah, para pemirsa sekalian membutuhkan informasi yang mana, tinggal diklik dan nanti akan menuju informasi yang dibutuhkan. Baik, demikianlah ulasan tentang ketentuan jalur prestasi penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Terima kasih banyak para pemirsa sekalian sudah menyimak di video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar, jangan lupa di share dan subscribe, ya. Tetap semangat kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.